Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas dan kelas 8. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Anak sekalian, PJ kita pagi hari ini kita akan membahas pelaku-pelaku. Anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa agama dan kiamat. Doa kita mulai. Selesai kalian? Sekalian, PJ pagi hari ini, mari kita mulai membicarakan pelaku-pelaku. Siapa? Pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Sekalian, kegiatan ekonomi itu meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi. Lanjut, sekalian. Ada 4 kelompok besar pelaku ekonomi. Pertama, rumah tangga konsumsi, konsumen. Kedua, rumah tangga produksi, perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Lanjut, kalian. Siapa itu rumah tangga konsumsi? Bahas yang pertama. Rumah tangga konsumsi siapa orang-orangnya? Rumah tangga konsumsi itu bisa perorangan, bisa kelompok orang, bisa lembaga-lembaga. Di rumah tangga konsumsi itu dia bisa seseorang, bisa kelompok orang, bisa lembaga. Lanjut maksudnya ya. Rumah tangga konsumsi itu memiliki kebutuhan yang tak terhingga, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Untuk memenuhi kebutuhannya harus bekerja untuk mendapatkan uang agar dapat membeli barang dan jasa. Sekalian kita lanjut, bagaimana cara rumah tangga konsumsi mendapatkan uang? Ada 4 cara. Yang pertama, menawarkan tanah dan rumah pada pihak lain supaya dapat sewa, balas jasa sewa. Yang kedua, menawarkan sumber tenaga kerja atau sumber daya manusia supaya dapat gaji. Yang ketiga, menawarkan modal untuk mendapatkan bunga. Yang keempat, menawarkan keahlian, pakai keahlian yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau laba perusahaan yang bersangkutan. Ya, kita lanjut masalahnya ya. Intinya kegiatan rumah tangga konsumen itu ada 3. Yang pertama, menyerahkan faktor produksi. Yang kedua, menerima imbalan atas faktor produksi yang diserahkan atau yang dimiliki. Yang ketiga, mengkonsumsi atau membeli barang jasa. Ini 3 kegiatan rumah tangga konsumen. Ya, lanjut. Masuk bahasan kedua. Rumah tangga produksi itu perusahaan. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Intinya kegiatan produksi itu yaitu meningkatkan penggunaan suatu barang. Kita lanjut mas kalian ya. Perusahaan itu bisa milik negara, bisa swasta nasional atau asing, juga bisa berbentuk koperasi. Lapangan usaha perusahaan itu bisa primer, bisa sekunder, bisa tersier. Kemudian kamu baca sendiri penjelasannya. Kita lanjut. Perusahaan itu hasilnya dinikmati oleh siapa? Hasil produksi perusahaan itu dapat dinikmati bisa oleh perorangan, bisa perusahaan lain, bisa pemerintah, juga bisa masyarakat luar negeri. Ya, kan? Lanjut ya. Keuntungan yang diperoleh perusahaan itu tidak selamanya langsung digunakan, tapi bisa ditanamkan kembali untuk perluasan usaha, yaitu untuk investasi, mengembangin usaha. Keuntungannya bisa untuk investasi atau untuk perluasan usaha. Ya, itu penjelasannya di bawah. Tujuan akhirnya meningkat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Kita lanjut ya. Intinya kegiatan perusahaan itu apa? Melakukan distribusi barang dan jasa. Caranya olah faktor produksi terima dari rumah tangga konsumen. Kedua, membayar imbalan atas perusahaan faktor produksi.
Tiga, menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Yang ketiga, menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Ini kegiatan perusahaan. Lanjut maksudnya. Masuk sekarang ke rumah tangga negara, pemerintah. Apa peranannya dari rumah tangga negara? Mengatur, stabilkan, mengembangkan kegiatan ekonomi, berperan aktif sebagai pelaku ekonomi. Yang ketiga, dan jasa kolektif atau public goods, keamanan, pertahanan, dan umum, tahan, pengadilan, pendidikan, kesehatan, politik, luar negeri. Ini peran. Apa aktivitas rumah tangga negara? Undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Tujuannya mengumpulkan dana dari pajak, dari dan tangga perusahaan. Belanjakan penerimaan negara pada pelaksana kepentingan umum, lakukan kegiatan langsung di bawah BUMN, jalin hubungan ekonomi berbagai negara. Itu aktivitas negara. Lanjut maksudnya. Rumah tangga negara, ya itu perusahaan negara. Ada perusahaan umum, ya misalnya perum pegadaian, juga ada perusahaan perseroan seperti PT yang beroperasi seperti swasta, store, dan diusahakan oleh pemerintah. Ada PT Perkebunan 12, PT PLD, ya. Lanjut ya. Tugas pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu apa? Itu ada 6 poin. Dia akan sarana produksi, merangsang melalui pajak dan subsidi, atur perekonomian, peraturan pengawasan dan perizinan, menyediakan informasi, mengawasi peredaran jumlah uang, jalankan sendiri perusahaan. Tugas pemerintah. Lanjut ya, masyarakat luar negeri, yaitu pengertiannya semua negara lain di luar Indonesia yang membeli barang-barang dan jasa hasil produksi yang kita ekspor, yang menjual barang-barang dan jasa yang kita impor. Tidak ada satu negara pun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, itu butuh negara lain. Keuntungan perdagangan luar negeri apa? Menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan di luar negeri, naikkan tingkat ekonomi dan pendapatan nasional. Melakukan spesialisasi barang dan jasa dengan harga lebih rendah dari negara lain. Berikutnya, keuntungan perdagangan luar negeri, terbukanya kesempatan usaha negara untuk mengimpor barang-barang konsumsi, barang-barang modal, peralatan, bahan baku, barang-barang lain, dan kesempatan untuk negara berkembang untuk mendapatkan keahlian dan teknologi yang lebih baik seperti dapat negara. Lanjut ya. Ini diagram interaksi pelaku ekonomi. Bagian interaksi pelaku ekonomi bagi dua, ada pelaku tertutup, sederhana, ada pelaku terbuka. Nah, yang pelaku tertutup ini cuma ada dua kegiatan, rumah tangga konsumen dan produsen. Ini diagramnya. Berikutnya pelaku terbuka. Ini ada dua, ada 3 pelaku ekonomi, juga ada 4 pelaku ekonomi. Ini diagramnya. Yang 3 pelaku ekonomi, diagramnya. Berikutnya yang 4 pelaku ekonomi, ini diagramnya soalnya ya, dipelajari, perhatikan. Selanjutnya soalnya sebelum berakhir ada tugas. Ini tugas yang soalnya ada 5 tugas yang harus kamu jawab. Kalian sampai sini saja pagi hari ini. Saya yakin kamu pasti bisa. Jika ada yang kurang jelas, bisa kamu jawab. Hari kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.